Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah ada pertemuan kemarin kita sama-sama melihat ayat 208 dari surah Al-Baqarah, ya, ayat yang menerangkan kepada kita bahwa Allah menyuruh kita semua orang-orang yang sudah mengaku beriman ini agar masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan. Jadi namanya yang nama bukan Islam ganti pakai nama Islam. Makanya misalnya namanya tadinya Franciscus Xaverius misalnya gitu, diganti Abdullah gitu misalnya. Ya, namanya Wisnu misalnya itu ya, diganti. Wisnu kan dewanya orang Hindu, jadi ganti. Ini biar dipakai oleh saudara kita yang agama Hindu, kita pakai nama Islam gitu. Namanya diganti. Dulu zaman Nabi begitu. Orang yang masuk Islam kalau namanya masih nama mengandung yang tidak semua yang dirubah oleh Nabi, yang bisa menyebabkan orang teringat terus kepada itu, dan diganti oleh Nabi. Nabi yang ganti dan nggak pakai tasmiahan, langsung diumumkan di muka umum. Ini orang ini ya, sekarang kamu panggil dia ini gitu. Dah Nabi begitu caranya ngasih nama. Jadi masuk ke dalam Islam mulai dari namanya dirubah kalau perlu, kalau bisa. Kalau zaman sekarang kan apa sih arti sebuah nama? Namanya Muhammad yang korupsi juga banyak. Namanya Sulaiman yang korupsi juga ada. Ya. Dan jadinya ya apa sih arti sebuah nama? Ya sudah, biar dia pakai agamanya dia waktu beragama sebelum Islam apa, tetap dipakai enggak apa-apa juga. Ya, terus perilakunya juga perilaku Islam, tata keramanya dirubah menjadi tata kerama Islam yang sopan, yang santun kepada orang tua, yang kasih sayang kepada anak-anak gitu. Masuk Islam kepada secara keseluruhan. Akhlaknya dirubah. Yang biasanya suka ngeband, ini saudara kita ada yang suka ngeband nih. Lagi enggak kelihatan nih wajahnya nih. Nah, sudah berhenti ngeband. Dulu nyanyi, sekarang ngaji gitu. Wah, dulu suka olahraga, keliling sampai lari-lari pakai celana pendek, perempuan-perempuan laki-laki sama, pakai celana pendek, pakai kaos bermerek, sepatu bermerek, keliling suami istri keliling sampit. Ya, berubah sekarang. Dulu suka main tenis di lapangan pakai baju seksinya. Sekarang bajunya diganti yang enggak seksi gitu. Main tenis terus boleh, tapi jangan dengan laki-laki, perempuan sama perempuan. Laki-lakinya enggak boleh nonton. Kalau mau main tenis itu begitu. Karena kan ada ini pusat-pusat kebugaran, pusat-pusat senam, gym itu yang untuk muslimah itu ada. Di Solo banyak, di Jakarta banyak. Jadi nggak tahu kalau di Sampitnya ada juga. Nah itu, ya nge-gym khusus wanita. Jadi pria nggak boleh ke situ, harus jauh. Harus nggak boleh satu masuk ke pintu situ sama, nggak boleh. Walaupun gedungnya beda, tapi masuknya sama, podo wae itu. Bisa, gedungnya bisa. Ya. Kalau dulu hidupnya nggak pernah diisi dengan ngaji, ya, bangun tidur, ngopi, gitu, ngerokok. Sekarang ganti, bangun tidur berdoa dulu, duduk termenung. Bangun tidur itu caranya kalau Nabi duduk, usap muka dulu. Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi ahyana yang telah membangunkan aku, ba'dama amatana sesudah Dia mematikan aku. Waktu kita tidur kan seperti mati. Kita tidak sadar apa yang kita lakukan, seperti mati sudah. Rohnya itu digenggam oleh Allah. Ruh kita digenggam. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Dia Allah lah tempat kumpul semua manusia, tempat pengumpulan. Terus baca lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus ditutup, rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Bangun tidur sudah diajarin Nabi untuk minta ampun. Padahal kita enggak ngapa-ngapain, tidur. Bangun tidur sudah minta ampun, rabbighfirli. Terus baru turun dari tempat tidur. Itu teknik bangun tidur yang sesuai dengan ilmu kesehatan itu. Apalagi orang punya darah tinggi, bangun tidur jangan langsung berdiri, bisa hanyut, tuh huyung-huyung gitu, vertigo, jatuh gedebruk, wah ketruk langsung. Jangan sampai. Bangun tidur, pinggangnya enak, kakinya enak, sudah enak belum Pak Sugeng? Kakinya udah enak apa belum? Kalau belum kusuntik lagi nanti. Ya, alhamdulillah. Jadi bersyukur pada Allah, bangun tidur saya sehat, bersyukur, terima kasih ya Allah masih sehat aku ya Allah. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Sebentar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim rabbi. Alhamdulillahilladzi, ada lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ada lagi sesudah itu apa ya? Alhamdulillahilladzi afani. Itu ketinggalan. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku, kemudian menyehatkan aku. Bangun dalam keadaan sehat, segar, enak badannya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan pada jasadku, pada badanku. Ya, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi, dan yang telah mengembalikan kepadaku rohku. Tadi waktu aku tidur roh kita dipegang oleh Allah, digenggam. Kata Nabi begitu. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi, dan yang telah mengembalikan rohku kepadaku. Wa radda alayya ruhi. Alhamdulillah afani fi badan fi jasadi wa radda alayya wa adinali bidzikri, dan yang telah mengizinkan atau memberi izin kepadaku untuk tetap aku mengingatnya. Bidzikrihi, ya, terus zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim rabbighfirli. Baru bangun tidur ke kamar mandi, jangan lupa kaki kiri dulu yang masuk ke kamar mandi sambil berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Nah, itu mau BAK, BAB kah? Nah, habis itu terus wudu atau sahur. Nah, sahur jangan lupa, aku juga sering lupa tuh kadang-kadang. Udah tengah-tengahnya makan, ya aku tadi belum baca doa, masya Allah. Ada kalau lupa di tengah-tengah makan baru ingat Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, atau Bismillahi awalahu wa akhirahu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dah makan sahur macam-macam kenyang perutnya kah? Nah, kalau ada obat yang harus diminum, ya diminum. Allahumma rabbana sabil ba'sa wa si anta safila shifaa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Minum obat. Terus udah selesai, kenyang toh. Nah, terus wudu. Selesai wudu jangan lupa berdoa sudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, selesai. Terus salat. Salat apa? Udah salat tarawih. Oh iya, udah salat tarawih ya. Kalau mau boleh salat 2 rakaat lagi. 2 rakaat aja. Nabi pernah melakukan itu. Beliau sudah salat 11 rakaat. Terus sebelum salat subuh, sebelum salat sunat subuh, beliau salat 2 rakaat. Itu kemarin dibacakan hadis itu oleh
Ustadz Abdul Somad waktu ngisi pengajian di kantor gubernur Riau. Dibacakan hadis itu, boleh sholat 2 rakaat walaupun sudah sholat witir malamnya 2 rakaat. Nah, habis itu terus berdoa, ya Allah, aku minta duit yang banyak ya Allah. Ya Allah, aku minta sembuh dari penyakit ini ya Allah. Buang penyakitku ini ya Allah, jangan datang lagi. Ya Allah, daripada uangku habis ya Allah untuk sakit ini ya Allah, aku kasihkan ke saudara-saudaraku di kampung sana ya Allah. Gitu Pak. Doa. Ya, sakit gigi juga perlu berdoa. Jadi setelah itu, tadinya kan kita mungkin hidup itu dulu nggak begitu, kan? Ada masuk Islam ya dirubah hidupnya cara Islam. Makan diatur pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri waktu memakan makanan. Ya, minum juga pakai tangan kanan, jangan makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Biasanya gitu kita lihat orang-orang itu. Wah ini ketak ini. Ketak itu kalau makan kan pakai 2 tangan itu. Tahu ketak ya? Ketak itu bahasa Jawa Pak. Tahu ketak enggak orang sini nih? Tahu lah. Hah? Warek. Warek. Warik. Warik itu ketek. Monyet. Oh alah, baru tahu aku. Itu kerah itu kan kalau makan gitu, tangan kanan ini tangan kiri gitu, kanan kiri. Ya kita bukan ketek, kita bukan warik, bukan monyet. Jadi kita makannya ya pakai cara Islam, minumnya pakai cara Islam. Terus habis itu sholat dengar adzan subuh, terus sholat 2 rakaat sebelum subuh, sunat fajar. Terus sholat qobliyah subuh 2 rakaat, baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Terus berdoa lagi di situ. Doa yang mustajab itu doa antara adzan dan qomat. Mustajab itu. Ya, habis sholat sunnah sebelum qomat berdoa dulu. Doa apa? Sampean minta apa? Yang sampean perlukan sekali sekarang ini apa? Sembuh dari penyakit. Minta ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan. Engkau yang sembuhkan ya Allah. Jangan obat, jangan dokter, ya. Jangan rumah sakit. Bosan aku ke rumah sakit ya Allah. Bosan aku mengeluarkan duit untuk bayar obat ya Allah. Itu Engkau saja yang sembuhkan ya Allah. Dengan caramu ya Allah, dengan cara paduka ya Allah. Gitu loh Pak. Ya. Nah habis itu yang perlu apa, yang perlu yang lainnya berdoa di situ lah. Tuh. Nah, belakangan ini yang saya mohonkan kepada Allah, ya Allah beri kesempatan hamba untuk hafal Al-Quran 30 juz ya Allah, dan ribuan hadis ya Allah, dan bisa mengamalkannya dan bisa mengajarkannya ya Allah. Jangan kau wafatkan dulu, sebelum itu aku dapat dari Engkau ya Allah. Hafal ribuan hadis kan perlu berapa tahun itu Pak. Nah itu jadi apa namanya, doa begitu. Terus minta dan berdoa anak-anaknya, cucu-cucunya, supaya nanti mereka ditinggal kita itu mereka tetap berpegang teguh pada agama ini. Jangan sampai anak kita nggak ngerti agama, nanti kita tinggal agamanya gak karuan, kita yang disalahkan oleh Allah. Tuh sekali-kali anak-anak dikumpulkan, ditanya, nak, nanti kalau bapak ibumu sudah nggak ada, kamu jangan tinggalkan sholat ya. Jangan, itu yang paling penting dalam hidupmu itu sholat. Terus kamu belajar agama yang tekun, seperti kamu sekolah tekun, kamu belajar agama juga harus tekun gitu. Ya, jadi dinasihati, kasih tahu. Kalau saya itu sudah saya kumpulkan semua anak-anak saya sudah aku nasihati seperti itu. Nah terus habis sholat sunnah subuh, terus berdoa dengan doa yang mustajab tadi. Qomat, nah kita ke masjid sholat subuh berjamaah. Kan sholat subuh berjamaah itu kalau dilakukan berjamaah sholat subuh itu kita dapat pahala berapa? Masih ingat? Hah? Seperti sholat sehari semalam loh? Hah? Semalam suntuk. Nah, kalau sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Insya Allah. Tuh kita cari. Habis sholat subuh ada ngaji, ya kita berusaha ngaji. Kadang-kadang setan itu juga mengganggu kita. Aduh, nggak usah lah sekali-sekali nggak usah ngaji. Aku mau tidur lah. Kok apa namanya
Kan aku udah sering ngaji, jadi nggak usah ngaji, nggak apa-apa lah. Ya, Ustaz tahu aja kok aku nggak ngaji itu pasti Ustaz tahu aku capek gitu kan. Ya saya tahu kecapean capek, tapi ya Allah itu loh. Allah apa juga sama dengan saya? Ya enggak lah. Allah itu nggak mau tahu kalau ada manusia harusnya dia bisa, tapi dia tidak bersikap seolah-olah tidak bisa, tidak mau memaksa diri. Nah, Allah tahu. Nanti di akhirat dia diurus oleh Allah itu. Oh, kamu lebih cinta kepada lainnya ya daripada cinta kepadaku ya. Dah kamu minta pahala sama yang kamu cintai sana. Kamu cinta sama siapa? Kamu cinta sama Pak Presiden toh? Idolamu presiden toh? Kamu minta sama presiden pahala sana. Kamu cari presiden mana yang dulu waktu di dunia presiden. Kamu cari sana. Minta pahala sama dia. Nah, maka presidennya enggak jelas. Masuk surga masuk neraka enggak jelas. Ya kan? Nah, rugi kita. Jadi kalau kita beramal karena Allah, berbuat baik karena Allah, Allah yang ngasih pahala, berjanji. Wah, aku udah lewat banyak sekali ayat seperti itu. Kepingin sekali aku sampaikan semuanya gitu. Tapi kok lama banget ya, udah. Jadi itu Bapak kita harus berubah ya, akhlak kita berubah, yang tadinya suka teriak-teriak, sedikit-sedikit teriak-teriak, wow, di dalam masjid suka teriak-teriak gitu, sekarang direm. Ngomongnya enggak usah pakai teriak-teriak ya. Dulu sama anak suka dikit-dikit bentak, dikit-dikit marah, bentak-bentak gitu. Sekarang dirubah, jangan dibentak, kasihan anakmu. Kalau dari kecil kamu bentak anak, nanti dia dewasa jadi bapak ibu dia akan membentak anaknya juga sama seperti kamu. Itu ada hadisnya tuh di hadis Sunan Tirmidzi dan Abu Daud ada itu. Perilaku orang tua kepada anaknya di waktu masih kecil akan ditiru oleh anaknya di waktu dia dewasa menjadi bapak atau ibu. Itu sudah sunnatullah. Nabi bilang begitu. Makanya ya kita rubah. Jangan sama anak-anak, apalagi cucu kita masih kecil. Aduh, cucu itu kan nggak ngerti, anak kecil-kecil itu. Mereka kan nggak tahu mana salah mana benar, ini pantas apa nggak pantas, nggak ngerti anak itu. Anaknya Uji ini loh, kepiting itu dipegang loh. Coba kan saking anak-anaknya kan nggak paham dia. Kepiting itu gigit sama dia dipegang nih. Anaknya Uji tuh. Pemberani tuh kepitingnya. Ngapa nggak nyari kepiting itu ya? Dicapit kamu nanti itu. Senang malah dia. Nah, itu anak kecil nggak tahu bahaya dia. Ya kita omongin yang baik. Akan lebih berkesan kalau kita menasihati dengan baik, dengan sabar. Nah, habis itu diajari anaknya sholat. Kita sendiri juga sholat, ngaji. Terus kita jalani hidup ini dengan berzikir, sholat, ngaji, baca Quran, jangan lupa. Seluruh kegiatan kita itu ada doanya. Insya Allah kalau saudara mau baca kitab doa, kitab tentang doa lengkap itu. Doa sampai bersin pun ada. Ya, doa mau apa saja ada. Yang enggak ada itu doa mau merokok sama doa mau mencuri, enggak ada. Ada seorang ustadz di Jogja itu ngomong, semua perbuatan kita ini adalah ibadah. Semua kegiatan kita orang Islam ini adalah ibadah. Yang tidak termasuk ibadah cuma satu. Apa itu? Merokok. Wah, ini nyindir orang merokok ini. Untung merokok hukumnya enggak haram. Coba kalau haram, wah dosa terus kan. Nah, walaupun MUI fatwanya haram, tapi ada yang mengatakan enggak haram. NU itu lo bilang enggak haram. NU bilang hukumnya itu makruh, bukan haram, makruh. Ya, walhasil apapun hukumnya ya terserah orangnya lah. Ya. Jadi itu kita harus berubah ketika sudah masuk Islam. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ini tadi saya minta maaf loh ya kalau di sini masih ada penggemar perokok. Saya minta maaf, bukan bermaksud menyindir loh, bukan mengolok-olok, bukan. Ini sekedar berbicara menurut syariat, ya toh? Kan kita semua tahu. Jadi berikutnya kita lihat langsung dari 208 kita menuju ke ayat 212. Nah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Masya Allah, ayat yang indah sekali ini. Apa kata Allah? Zuyyina, telah dihias-hiaskan lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu wahai Rasulullah, al hayatud dunya, kehidupan dunia. Di Kementerian Agama halaman berapa ini Pak? 33. Quran Kementerian Agama RI halaman 33. Ayat 203 12 tadi ya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Ini zuyyina lilladzina kafaru, kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Jadi kehidupan dunia ini Bapak Ibu saudara sekalian, memang oleh orang-orang kafir dianggap sebagai kehidupan yang indah. Itulah makanya mereka berusaha mencari dunia. Mereka hidup hanya mencari dunia, gak mikir akhirat mereka. Nah kita jangan seperti itu. Kita boleh mencari dunia, tapi kita bukan seperti orang kafir, menjadikan kehidupan dunia sebagai kehidupan yang dalam pandangan matanya sebagai kehidupan yang indah, terasa enak, nyaman. Itu. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Tuh, orang kafir itu kerjanya begitu. Hidup hanya cari dunia. Udah kaya mau tambah kaya lagi, udah punya uang 100 triliun mau kepengin 200 triliun, udah 300 triliun masih kepengin 400 triliun, udah 400 triliun kepengin 600 triliun dan seterusnya. Itu nggak pernah puas itu. Ya. Karena apa? Karena merasa menurut mereka itu yang bagus tuh, yang indah tuh ya begitu itu. Hidup dunia seperti mereka orang-orang kafir itu yang mereka inginkan. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, kan kalimatnya begitu kan di ayat yang ke ini. Wa yaskharuna, dan mereka menghina merendahkan minal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada orang-orang beriman, mereka pandang rendah, ini orang apain pagi-pagi keluar rumah goncengan suami istri, pakaiannya itu pakai kerudung segala itu apa nggak panas apa nggak sumuk, gerah, pakai kerudung. Itu kalau pagi-pagi kan enak, enggak anget. Nah, tapi kalau siang-siang juga dipakai apa enggak gerah, enggak sumuk. Terus ngapain mereka ke masjid tuh ngapain? Di masjid tuh enggak ada duit sana, malah sampai akan kehilangan duit sana. Tuh, ke pasar, ke mall sana loh. Ke hutan sana cari tambang emas, tambang boksit tambang apa lagi gitu loh. Ya, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka selalu merendahkan orang-orang yang beriman. Allah bilang apa di belakangnya? Walladzina taqau, sedangkan orang-orang yang mereka bertakwa, fauqahum, kedudukan mereka di atas mereka. Orang-orang yang bertakwa kedudukannya di atas mereka orang-orang kafir. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Di dunia orang-orang kafir di atasnya orang beriman. Mereka hina, mereka rendah-rendahkan orang beriman. Gak suka dipenjarakan. Orang-orang kafir itu kelakuannya begitu. Bermusuhan dengan orang beriman, penjarakan aja itu, tangkap penjarakan. Nah, karena mereka berkuasa, punya duit kok, bisa bayar siapa aja mereka mau bayar kok. Nyewa pengacara, kasih duit miliaran, diusahakan bagaimana, pokoknya orangnya harus masuk penjara. Kurang ini untuk pengacara sudah, tapi jaksanya belum, hakimnya belum, misalnya kayak begitu ya. Kasih lagi, nggak apa-apa, kasih hakimnya, pokoknya orang ini harus masuk penjara, harus masuk penjara. Dia punya duit kok.
Merendahkan orang-orang beriman. Allah bilang, orang-orang yang bertakwa itu kedudukannya di atas mereka di hari kiamat. Nah, kita lihat terjemahan Kementerian Agama. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Walladzina taqau, padahal orang-orang yang bertakwa itu fauqahum, berada di atas mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wallahu, dan Allah itu yarzuqu, memberi rezeki, man yasha', kepada orang yang Dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Allah itu kalau mau mengasih rezeki kepada orang, gak pakai hitungan. Allah itu dia mau minta apa? Ya, kau minta apa? Kalau urusan dunia, Allah tuh ngobrol, Pak. Makanya kalau sampean kepengin sugih, gak usah ngaji. Sugih nanti sampean, gak usah sholat. Kalau sampean rajin sholat, rajin ngaji, susah sugihnya. Bisa sugih bisa, tapi ngalih. Bilang ngalih. Susah. Orang-orang yang kaya-kaya itu mana ada yang ngaji ke sini? Ngaji-ngaji kayak kita begini gak ada. Yang ngajinya paling hanya untuk untuk hiasan aja, untuk aksesori. Ya orang Islam ya mestinya ngaji lah, sekali-sekali ngaji, sekali-sekali lah buka bersama gitu. Tuh. Jadi mereka itu tidak tahu bahwa Allah itu yarzuqu may yasha'u bihud. Allah itu memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hitungan. Makanya ada orang kaya raya, apapun usahanya sukses terus. Usaha ini sukses, usaha dagang, usaha kayu sukses, usaha tambang sukses, usaha apalagi obat-obatan sukses, usaha perhotelan sukses. Itu tuh konglomerat itu 9 naga itu, Pak. Itu kekayaannya itu di mana-mana itu. Menghasilkan duit semua itu. Masya Allah. Oh, sampai kepengen begitu, oleh Allah dimudahkan. Oh, dimudahkan memang. Yang mahal itu akhirat. Oh, akhirat jangan. Gak semua orang dikasih. Ya. Orang rezeki yang berlimpahnya gak semua orang kok, hanya orang yang aku kehendaki aja kok. Nah, ini ayat 212. Jelas toh ini? Gak usah pakai tafsir, jelas, Pak. Apalagi kalau pakai tafsir, tambah jelas lagi. Coba kita lihat tafsir Ibnu Abbas, kira-kira tambah jelas apa enggak? Zuyina, dihias-hiaskan, dipandang indah. Maksudnya husina, diindahkan, dibaguskan. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu maksudnya dulu Abu Jahal sama Abi Jahlin wa ashabihi, Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya. Abu Jahal dan konco-konconya kan sugih-sugih semua. Dijadikan indah bagi orang-orang kafir, Abu Jahal dan teman-temannya, al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Maksudnya ma fil hayatid dunya, apa saja yang ada dalam kehidupan dunia, min sa'atil ma'isyah, dari kelonggaran penghidupan. Sa'atil ma'isyati, penghidupannya itu longgar. Orang kaya kan longgar, duitnya longgar, rezekinya longgar. Apa aja punya, duit berapa aja punya. Orang miskin duitnya kan sempit, rezekinya sempit, kecil, terbatas. Tuh, wa yasharuna minal ladzina amanu, dan mereka selalu merendahkan orang-orang yang beriman. Mereka yasharuna minal ladzina, maknanya wa yasharuna alal ladzina, minal ladzina maknanya alal ladzina. Orang-orang kafir itu merendahkan kepada orang-orang yang amanu, beriman. Siapa yang direndahkan oleh Abu Jahal? Salman, sahabat Salman Al-Farisi, asli orang Iran. Tuh, berasal dari Iran dia itu. Tapi sahabat Nabi yang paling kuat juga ini. Nabi pernah mengatakan, suatu ketika nanti Islam akan muncul, akan bersinar lagi, akan terbit lagi kejayaannya melalui tempatnya si Salman ini, Persia, Iran.
Islam akan jaya lagi nanti dari Iran. Ini diperkirakan sebentar lagi nanti akan ada perang hebat antara Amerika, Israel melawan Iran sendirian. Loh. Ya. Terus bukan hanya Salman, wa Bilal, dan Bilal juga, wa Suhaib. Ini orang-orang miskin semua ini. Salman itu pengembara. Bilal ini orang negro yang tukang adanya Nabi itu. Adanya Nabi. Suhaib, sahabat Suhaib ini juga miskin. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena bidikil ma'isyah, mereka semua kehidupannya sempit. Miskin. Orang miskin direndahkan oleh orang kaya. Itu biasa toh. Itu kan biasa dalam kehidupan kesehari-hari, orang kaya merendahkan orang miskin. Dan itu menurut orang kafir enggak apa-apa. Menurut Islam enggak boleh. Merendahkan orang miskin itu enggak boleh. Saudara boleh kaya, tapi jangan merendahkan orang miskin. Mau jadi orang kaya boleh, tapi jangan sekali-kali, jangan pernah meremehkan, merendahkan orang miskin. Dimarah oleh Allah nanti. Walladzina taqau, sedangkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjaga, berhati-hati menjaga diri mereka dari al-kufri wa syirki, dari kekufuran dan kesyirikan, yakni Salman wa ashabihi, Salman dan sahabat-sahabatnya, jadi orang-orang bertakwa itu. Ya, fauqahum, di atas mereka, maksudnya fil hujjati, dalam soal berhujjah, fid dunya, di dunia itu di atas mereka. Orang kafir kalau beradu hujah dengan orang beriman kalah. Itu. Kemudian bukan hanya itu juga, bukan hanya fil hujjati wal qadri, dan dalam apa namanya ya, kemampuan ya, kemampuan atau kekuasaan ya. Itu orang-orang yang bertakwa di hari kiamat nanti posisinya itu dalam hal hujjah di dunia, dan di akhirat dalam soal kekuasaan, wal manzilah, dan kedudukan, fil jannati, di surga sana tempatnya. Surga itu di atas, neraka di bawah, dibalik. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah akan memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Yarzuqu maksudnya yusiul mal. Allah itu meluaskan rezeki ala may yasha'u, kepada siapa yang Dia kehendaki. Bi ghairi hisab, dengan tanpa hitungan. Nah, sampai sini saudara boleh berdoa. Allahumma rzuqni bi ghairi hisab. Ya Allah, berilah aku rezeki dengan tanpa hitungan ya Allah. Berdoa saja, perkara dikabulkan apa enggak itu urusan kedua. Urusan pertama berdoa begitu, ya Allah, berilah aku rezeki tanpa hitungan ya Allah. Nanti aku akan kasihkan ke orang-orang itu juga tanpa hitungan. Gitu. Ya. Ini ada yang mengartikannya wa yarzuqu may yasha, Allah akan memberi rezeki tanpa hitungan, maksudnya Allah akan memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki, fil jannati, di surga nanti, bi ghairi hisab, dengan tanpa hitungan. Ya. Ini itu maksudnya begitu. Sudah kembali ke surat Al-Baqarah lagi. Tadi ayat 212, sekarang ayat 214, lewat satu ayat. Nah ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am ataukah, apakah, hasibtum, kalian mengira, kalian menyangka, wahai manusia, wahai orang-orang yang mengaku beriman, antadkhulul jannah, bahwa kalian akan masuk surga. Hei orang-orang yang beriman, apa kalian menyangka kalian akan masuk surga dengan enak begitu aja? Kamu mengira kamu akan masuk surga dengan tiap hari sholat, tiap hari ngaji itu, kamu sudah menyangka akan masuk surga kah?
Walamma padahal belumlah lagi ya'tikum datang kepada kalian, menimpa kalian semisal alladzina khalau min qablikum, yang telah menimpa orang-orang yang telah lalu sebelum kalian. Orang-orang beriman zaman dulu, orang-orang Mekah yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kamu jangan senang dulu, jangan mengirakan masuk surga sebelum diuji lebih dulu oleh Allah. Masuk surga enggak gampang. Sebagaimana masuk istana negara itu enggak gampang, perlu modal triliun itu. Enggak punya harta triliun enggak bisa jadi presiden kalau di Indonesia. Ya. Padahal belum lagi mendatangi kalian sesuatu seperti orang-orang yang sebelum kalian, di mana masat-humul ba'sa telah mengenai mereka, menimpa mereka al-ba'sa kemiskinan, wad-dharra dan penderitaan, wazulzilu dan mereka telah digoncang-goncang. Mereka telah digoncang-goncang. Jadi nanti kita lihat terjemahannya di Kementerian Agama ya. Ya ini sih. Ini ayatnya ya. Ayat 214. Ini terjemah Kementerian Agama nih. Saudara bandingkan yang saya terjemahkan tadi dengan Kementerian Agama. Am hasibatum, ataukah kamu mengira antadakhulul jannah, bahwa kamu akan masuk surga, walamma ya'tikum padahal belum datang kepadamu cobaan masalu ya. Padahal walamma ya'tikum padahal belum datang kepada kalian masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masat-humul ba'sa, mereka ditimpa kemelaratan. Masat-hum menimpa kepada mereka, mengenai kepada mereka ya. Al-ba'sa'u kemelaratan, kemiskinan, wad-dharra'u dan penderitaan, wazulzilu dan digoncang dengan berbagai cobaan. Cobaan bertubi-tubi. Udah miskin, cobaannya berat pula. Itulah orang beriman. Di dunia itu memang dibegitukan oleh Allah supaya kuat mentalnya. Yuk. Hatta yaqular rasul, sehingga Rasul walladzina amanu ma'ahu dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, hatta yaqular rasul walladzina amanu, sampai sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah. Terus Allah bilang, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya kamu sabar aja, kamu sedang menderita, sekarang hidup susah, sedang menderita. Kamu bingung cari pekerjaan, bingung gak ada cari uang, minta sama Allah. Allah tuh uangnya banyak. Allah tuh maha kaya, Allah itu Al-Ghani, maha kaya itu. Jadi kalau sama minta sama Allah, jangan minta sama orang. Kalau sama orang tuh sekarang ngasih, besok ngasih, lusa ngasih, minggu depan ngasih, bulan depan ngasih, tahun depan ngasih, lama-lama bosan dia. Kamu kalau sini cuma minta uang aja gitu, lama-lama dia. Kalau Allah itu nggak pernah bosan memberi. Allah itu Pak, semakin kita sering meminta, semakin senang dia kepada kita. Nah itu ya, ini ayat 214. Oh masih banyak di belakangnya nih Pak, ayat penting-penting banget Pak. Oh menarik semuanya nih. Ini sudah sampai juz 11 ini Pak. Ya. Nah banyak tuh. Saya kira mungkin nggak selesai kalau Ramadan ini kita sampaikan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti dari yang sangat penting saya cari yang sangat-sangat penting lagi. Belum selesai juga yang sangat penting. Nah, gitu ya. Dari ini sekian ada dulu.
Apa yang saya sampaikan saya kembalikan kepada Allah dengan permohonan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man khadalal muslimin wangsuril mustad'afina minal mu'minin fi Indonesia wa fi sairi biladil muslimin. Allahumma najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma najjina minal qaumil munafikin. Allahumma najjina minal qaumil kafirin. Allahumma najjina minal qaumil musyrikin. Allahumma alaika bi kubara ana wal wujara adzulama wa mazzikhum kullam muwazzakin ya qawiyyu ya matin wa dammirhum tadmira ya qawiyyu ya matin. Allahumma anta rabbuna. Allahumma anta rabbuna. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah wal husnal khotimah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya Allah. Kesalahan dosa dan kesalahan kami, anak-anak kami, istri-istri, suami-suami kami, keluarga kami, handetolan kami, tetangga-tetangga kami dan muslimin seluruhnya ini ya Allah. Ampunilah dosa kami semuanya. Berilah kami semuanya ya Allah kesehatan dan kekuatan. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Dan lindungilah kami, jagalah kami semuanya ya, dari kemaksiatan dalam segala urusan kami. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan rezeki kami, dalam urusan jodoh-jodoh kami, dalam urusan sekolah-sekolah kami, kuliah-kuliah kami, pekerjaan-pekerjaan kami, rumah tangga kami. Berilah kepada kami semua istiqomah dan husnul khatimah. Hanya kepada Engkau, hanya kepada Paduka kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Paduka kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.